sebagai makhluk yang beragama, akhirnya kita doakan supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Sebelum pembelajaran kita ada kita mulanya dengan harus sedikit. Nah, jika saya katakan saya sapa hai, kalian jawabnya halo. Dan selanjutnya jika saya katakan halo, kalian jawabnya hai. Halo. Hai. Semuanya hai. Halo. Oke, Ani. Hai. Halo. Mirna, halo. Hai, Bu. Hai, halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Oke, kita akan bisa kehadiran Anda sekalian. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai lingkungan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah masyarakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep dari lingkungan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, masalah ketimpangan sosial di masyarakat, dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat dan masyarakat adalah untuk apa yang bisa kita lakukan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, dari sini apa yang bisa ada analisis dari lingkungan dan umum. Selain itu ada lagi ada bangunan juga dari bangunan ada lingkungan yang juga dan juga yang juga dan umum. Yang lain ada yang bisa memberikan analisisnya? Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa adanya ketimpangan antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Nah, berarti apa yang bisa kalian dapat dari konsep ketimpangan sosial dari gambar tersebut? Sebelum kita masuk konsep ketimpangan sosial, adanya ketidakmerataan antara adanya ketidakmerataan di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Benar ya. Ketimpangan sosial itu dianggap sebagai tidak sama akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya tersedia, baik itu berupa sumber daya primer seperti sandang, pangan, dan papan, sedangkan berupa sumber yaitu sarana politik, sarana hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, dari ketimpangan sosial ini tentunya karena adanya ketimpangan antara golongan atas dan golongan bawah, maka itu menciptakan yang namanya stratifikasi sosial. Apa yang bisa Anda berikan konsep dari stratifikasi sosial? Seperti kata tadi ya, adanya kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas-kelas sosial apa saja? Kelas-kelas sosial bawah dan atas. Sebelumnya saya akan membagi kelompok satu yang di depan dan kelompok dua yang di belakang. Nanti dari video ini nanti saya apakah sudah selesai? Sudah dulu. Kita belajar kelompok dua ya, sudah ya. Apakah nanti masuk ke depan ya, supaya dapat ribet belajar. Oke? Jadi faktor dari video tadi kita lihat bisa tentang sosial. Yang pertama itu ada sekolah yang di desa, di mana fasilitasnya itu sangat kurang dan mulai dari temboknya,
Jadi yang sekolah di Bandung fasilitasnya sangat baik dan bangunan-bangunannya itu sangat mendukung siswa untuk belajar. Di situ bahwa pulangnya bagi pemerintah ada sekolah-sekolah yang ada di desa-desa. Mereka kan ada tadi berusaha jadi bahwa anak itu memiliki hak untuk memberikan pendidikan yang layak. Namun pemerintah kurang memperhatikan atau melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang ada di desa ini, sehingga mereka juga kurang memfasilitasi bagaimana sekolah-sekolah ini untuk melakukan pembelajaran yang bisa dibilang mereka itu memiliki tempat yang layak gitu. Jadi berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di kota gitu, mereka fasilitasnya itu sudah memadai gitu. Jadi untuk solusinya sama juga seperti jalan tadi, pengembangan fasilitas di mana pemerintah itu bisa memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang ada di desa, jadi tidak hanya yang ada di kota-kota saja. Dan juga kita bisa mengajukan sesuatu usulan gitu kepada pemerintah supaya pemerintah juga bisa melihat otomatis kalau di desa itu kurang fasilitas. Nah, dari kesimpulan dari video ini bahwa terjadinya ketimpangan sosial di bidang pendidikan yang pertama itu adalah dengan perbedaan antara sekolah yang di desa dengan sekolah yang ada di kota. Selain itu ada golongan atas dan golongan bawah. Jadi golongan atas ini identik dengan sekolah yang ada di kota, sedangkan golongan bawah ini identik dengan sekolah yang ada di desa. Nah, apa saja kenapa bisa jadi ketimpangan? Karena ada fasilitas yang kurang memadai di desa. Nah, sedangkan kita lihat di kota tadi ya, mereka sudah bisa belajar dengan nyaman, menggunakan komputer, sedangkan di desa mereka belajar saja sudah seperti sarana belajar belum memadai, kamar mandi yang seperti tadi kotor dan sempit, dan selain itu yang dikatakan oleh anak tadi ingin memiliki lapangan yang besar untuk mereka dapat bermain bola. Nah, upayanya adalah memberikan fasilitas, pemerataan fasilitas dari pemerintah. Kita tidak boleh hanya fokus pada sekolah yang ada di kota saja. Nah, selain itu adalah memberikan dukungan intensif bagi guru-guru yang mau bekerja, memberikan dukungan. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada yang tentu saja ada ya. Pertama itu adalah mendorong untuk bekerja lebih keras. Nah, karena ada golongan atas dan golongan bawah, ada kecemburuan sosial dari golongan bawah ada, sehingga golongan bawah ini bekerja lebih keras, sehingga mendorong mereka untuk bekerja lebih keras supaya bisa menyamakan mereka dengan golongan atas. Jadi kita akan untuk melihat apakah Anda sekalian sudah mengerti materi pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan kuis. Kuisnya asik kok, jangan dibawa stres ya. Oke? Sekarang menggunakan perhitungan sosial. B ya? D. Benar. Dari materi yang telah diutarakan pada hari ini bahwa ketimpangan sosial itu merupakan adanya ketidakmerataan distribusi sumber daya di antara masyarakat. Nah, hal ini memunculkan adanya golongan miskin dan golongan kaya di masyarakat. Jadi ketimpangan sosial ini adalah adanya ketidaksamarataan dalam memanfaatkan dan mendapatkan sumber daya dibagi berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Selain itu, ketimpangan sosial ini juga adalah sebuah ketidakadilan dalam status dan kedudukan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, dampak positifnya tadi yang ditanyakan oleh Sherry, yang pertama itu mendorong orang untuk lebih bekerja karena adanya kesadaran bahwa diri kita adanya golongan bawah dan golongan atas. Sekian dari materi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya rasa semuanya sudah mengerti materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, kepada kameramen kita William dan kepada Junila sebagai fasilitator pada hari ini.
Sedikit banyaknya salah yang saya tutur kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu mau pilih yang berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih ya. Oke. Sebelum mulai, Ibu mau absen dulu. Livia, Ibu. Karena kalian semua lemas-lemas, jadi kita istirahat dulu. Semuanya dibawa diri. Diri dulu semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kupingmu. Hati-hati gunakan kakimu. Oke. Fokus semua. Oke, duduk. Oke, anak-anak, materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Coba share materi minggu lalu apa? Mengenai perilaku Apa yang kamu tahu dari materi minggu lalu? Jadi perilaku kita tidak seperti perilaku melanggar aturan norma dan kesehatan. Bagus ya, ternyata materi minggu lalu masih diingat. Jadi materi kita hari ini adalah pengantar antropologi. Jadi antropologi itu berasal dari dua kata, yaitu antropos dan logos. Antropos itu adalah manusia dan logos adalah ilmu. Di sini ada yang bisa tahu apa itu arti antropologi? Coba lihat. Ini yang mempelajari manusia dan kebudayaan. Oke, bagus. Yang lain? ilmu yang mempelajari manusia baik itu dari kebudayaan, kebiasaan, dan perilaku manusia sendiri. Oke, bagus ya. Jadi di sini secara etimologi antropologi itu mempelajari tentang bagaimana kita menjelaskan tentang perilaku manusia dan membedakan perilaku manusia yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya antropologi ini sudah berkembang. Jadi saat ini ilmu antropologi tidak hanya mempelajari tentang perilaku saja. Ilmu antropologi sudah mempelajari lebih dalam atau lebih luas. Antropologi sekarang mempelajari bagaimana perilaku, identitas sosial, kebudayaan, dan ciri-ciri fisik manusia. Nah, di sini ada alasan-alasan mengapa antropologi itu penting untuk dipelajari. Yang pertama itu menemukan wawasan menarik tentang kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, kita itu perlu mencari tahu tentang orang lain, bukan hanya tentang kehidupan kita sendiri. Jadi saat kita nanti intinya berguna untuk masa depan, saat kita kerja, jadi kita tahu kehidupan orang lain, bukan hanya kehidupan kita sendiri. Franz tadi, Malinowski ini melakukan penelitian itu harus secara mendalam. Dia melakukan wawancara dengan informan itu secara mendalam. Hasil dari wawancaranya
Bisa dianalisis? Putar sekali lagi. Enggak, udah kalian tonton kan? Udah ngerti kan? Oke, dari video yang kalian tonton, cara main ini ada 11 soal. Jadi ini rebutan. Angkat tangan dulu, itu tujuh baru jawabnya. Angkat tangan sebelum jawab itu nggak sah. Jadi poinnya ke kelompok yang lain. Iya. Dari sekarang. Ini punya waktu ya. Pion. Oke, kelompok 1 jawabannya. Oke, 1 poin untuk kelompok A. Nah ini yang 1. Oke, kelompok B 1, 2, manusia Bu. Oke, betul. Kelompok 2 cuma 1 poin. Betul, 3 poin untuk kelompok A. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Tapi supaya nggak masuk kelas kosong, keluar kosong, itu mau review yang menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Baik, kita pada ini antropologi dibagi menjadi dua, yaitu antropologi dan logos, yang artinya dapat diketahui bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia, baik dari perbedaannya, cara berpikir manusia, kebiasaan dan perilakunya, suatu tren di keseharian. Oke, terima kasih. Jadi untuk tugasnya itu ada ilmuwan-ilmuwan yang lain kalian kerjakan di rumah. Itu 6 ilmuwan lagi yang perlu kalian cari dan pelajari untuk materi kita minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ucapkan terima kasih. 네 앞에 somewhere 나답질 못해 넌 너무 sweet and sour 내 하루를 흔들어 Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya sedih. Siapa yang nggak sarapan dari pagi? Firda, kenapa Firda nggak sarapan hari ini? Untuk minggu selanjutnya harus sarapan ya, karena jika kita tidak sarapan maka tidak ada nutrisi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jika kita tidak sarapan maka kita tidak akan fokus melakukan kegiatan untuk sehari-hari. Oke? Baik. Apakah hanya kita yang tidak sarapan? Pelajaran kita itu minta tolong ke Livia untuk bawa doa kita agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Livia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau buat ice breathing dulu nih. Ibu bilang up, yang tangan di bawah ini ke atas. Kalau ibu bilang down, tangan atas ke bawah.
perubahan yaitu menggunakan alat modern seperti mesin babat ataupun traktor. Oke, terus ada lagi yang mau kita lain? Oke, Lydia. Saya menggambarkan di atas mengenai dulu kan kita kalau rumah itu masih tradisional seperti mencor pakai itu ya dulu. Tapi sekarang karena kecanggihan zaman sudah anak-anak itu bahkan sudah bermain gadget dan tidak lagi bermain permainan tradisional dan tradisional. Betul sekali ya. Nah, jadi perubahan sosial itu merujuk pada transformasi yang terjadi dalam nilai-nilai, norma, dan pola perilaku manusia yang bisa membuat perubahan sosial. Nah, faktor dari perubahan sosial tersebut bisa dilihat dari faktor globalisasi, migrasi, perubahan ekonomi, dan interaksi antar budaya. Nah, dan selanjutnya itu ada bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial itu ada perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat itu atau disebut evolusi. Misalnya, contohnya itu pada saat zaman dahulu, pada saat nenek moyang kita masih meramu, mengumpulkan makanan dan berburu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perubahan tersebut terjadi sangat lama dan itu disebut adalah perubahan yang evolusi. Nah, Salah satu contoh itu ada di Papua. Bahwa pendidikan di Papua itu sangat minim. Bisa kita ketahui bahwa mereka terasing karena transportasinya sangat susah, alat komunikasi juga susah, sinyal juga susah, dan hal itu membuat menghambatnya perubahan sosial di Papua. Nah, yang ketiga itu sikap masyarakat yang tradisional. Nah, sikap masyarakat yang tradisional itu bahwa mereka menganggap perubahan masyarakat asing itu tidak bisa mengikutinya. Nah, masyarakat tradisional ini menganggap bahwa masyarakat asing itu membawa pengaruh buruk ke masyarakat mereka, dan jika orang asing datang ke mereka menganggap bahwa itu akan merusak alam mereka dan merusak kebudayaan mereka. Nah, jadi mereka hanya tetap untuk sikap masyarakat yang tradisional dan hanya mengikuti
seperti yang direncanakan ini yang dibentuk tadi adalah pembangunan jalan yang didiskusikan oleh sekelompok di desa tersebut, dan yang tidak direncanakan yaitu adalah seperti tulis tadi adalah gempa, yang mana ibu sendiri merasakan bahwa tidak dalam satu hari itu pasti ada tidak direncanakan seperti yang terjadi pada ibu gempa Gunung Sinabung, namun tiba-tiba terjadi adanya awan panas di pada siang hari. Baik, terima kasih atas penjelasan. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Ibu sangat berterima kasih karena kerjasamanya kepada anak-anak semua. Nah, di sini ada sedikit Ibu kasih reward untuk yang bisa menjawabnya. Baik, terima kasih untuk minggu depan untuk selalu mengingat materi hari ini agar karena minggu depan akan dibuka lagi, oke? Terima kasih. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah sarapan dari rumah? Sudah, Bu. Untuk mengumpulkan fokus kita, Ibu ada es krim. Jadi gurunya itu tepuk pagi, siang, dan malam. Tepuk pagi itu tepuk siang, tepuk malam, tiga kali. Nanti kalau misalnya salah, saya dulu dekat sini sepertinya. Nah, jadi apa ya? Dekatnya itu Ibu akan dulu ya. Jelas bisa Ibu. Yang bagus kan dia, tidak. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mulai dari kita berdoa untuk amanah dan ini menjelaskan. Ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita tentang apa? Betul ya? Apa itu hubungan sosial? Ya, bagus sekali ya. Itu kan ada videonya sekian. Facebook jangan lagi orang itu macam-macam. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah perilaku penyimpang dan sikap antisosial. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa itu perilaku penyimpang, ciri-ciri perilaku penyimpang, seperti apa macam-macam perilaku penyimpang, dan penyebab perilaku penyimpang, dan juga jenis-jenisnya. Nah, di gambar ini kalian melihat mereka ini sedang berjudi ya, main kartu ya. Nah, kita pasti sering melihat fenomena-fenomena seperti ini. Nah, ini termasuk penyimpangan nggak? Termasuk ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang penyimpangan? Perilaku penyimpangan. Tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Ya, benar sekali gila. Lalu ada lagi? Sama ya, sama dengan yang pertama tadi. Lagi? Oke, saja ya. Nah, jadi di dalam gambar ini kita melihat orang-orang yang sedang bermain kartu. Kelihatannya asik ya, tapi mereka tidak sadar kalau bahwasannya perilaku itu adalah perilaku yang menyimpang. Nah, jadi
ini disebut antisosial. Lalu yang selanjutnya menurut orang ada dia menyimak ada tindakan apa? Keinginan informasi dari dapat menodai, tidak ada pengertiannya sebagai finalisasi. Keinginan saya maksud ini adalah setiap yang mana yang apa dasar. Nah, setiap yang ini ada juga yang bentuk tertulis dan tulisan. Kalau yang bentuk tertulis itu seperti hukum. Nah, yang tertulis itu dia. Nah, dia kalau ada kesalahan yang dari tindakan, dia lakukan di atau sosial dia sesuai apa malah yang ada dasar. Nah, yang ini dimaksud itu adalah yang mana yang pelaku pada dasar. Selanjutnya, ciri-ciri dalam menyimak. Nah, ini yang ada berupa gambaran lainnya maupun enggak. Nah, yang kedua ada implementasi masyarakat. Dan yang ketiga ada soal yang disebutnya tanda kata tidak ada cuma negatif atau sama. Dan ada yang bentuknya apa. Dan yang terakhir ada dalam menyimak yang bisa diterima dan ditolak. Selanjutnya, metode dalam menyimak. Nah, saya ini adalah suatu contoh mana tempat ini adalah perilaku yang sangat mandang kepada anak. Seperti yang atas, komunikasi kan dengan awal dan bisa membuat soal halusinasi. Dia bisa berkata dari sini bisa hal. Nah, saat ini itu memposisi awal tersebut, dia bisa rusak analisis mereka jika dia tidak ya. Lalu yang kedua ada yang ini disebut yang menyimak karena mereka itu memposisi awal. Dia bisa komunikasi, dia menimbulkan halusinasi. Jadi soal itu membuat masalah atau dibicarakan. Nah, lalu ada orang tadi juga, orang tadi kita lihat di soal-soal ada kita dari sini kita lihat bahwa bisa menjadi penyebab penyimpangan. Ada yang tahu? Nah, itu ya, dosen. Jadi jika seorang bergaul dengan kelompok orang yang berperilaku menyimpang dan menjangka waktu yang lama, maka seorang tersebut bisa itu. Ya, mereka itu bergaul akan berperilaku sama seperti kelompoknya. Nah, jadi bisa dibilang kalau ada seseorang yang tinggal di suatu tempat dan seseorang yang tinggal di suatu tempat itu juga melakukan penyimpangan, maka seorang itu. Nah, itu bisa dibilang kultur submission, yaitu adu budaya. Tadi kalau kita boleh sadar. Nah, adu budaya. Adu budaya ini di mana seseorang akan melakukan suatu tindakan dari lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu ada dalam ekonomi. Nah, biasa dalam ekonomi ini sangat tidak terbayar melakukan penyimpangan karena dia itu kesulitan dalam ekonomi. Jadi mereka itu terpaksa harus melakukan suatu penyimpangan. Nah, di sini kebutuhan dalam ekonomi berpotensi akan menimbulkan penyimpangan sosial seperti pencurian, maling rumah orang, kan? Lalu selanjutnya keinginan untuk dipuji. Nah, dengan pujian orang lain, keadaan kita sebagai manusia diakui, maka diri dan mata kita menjadi kita. Nah, contohnya saja siswa SMA yang sedang melakukan ujian. Nah, karena dia mendapatkan nilai bagus, dipuji oleh orang tuanya atau teman-temannya. Nah, dia ini melakukan penyimpangan sosial seperti ini. Nah, itu termasuk penyebabnya ya. Lalu yang selanjutnya ada gangguan jiwa mental. Nah, pada kasus ini, misalnya kesehatan jiwa yang seseorang dapat menjadikan seorang itu berperilaku menyimpang. Kenapa demikian? Karena seorang itu tidak sadar akan perilaku yang dibuat, dia tidak memahami apa yang dilakukan, jadi dia tidak melakukan penyimpangan. Nah, di sini ibu akan memperlihatkan satu video. Ini bentuk kelompok. Jadi kita bentuk kelompok dulu ya, satu. Nah, satu. Oke. Jadi ini punya suatu apa? Nanti kelompok siapa? Jadi mana? Nah, ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Oke. Nah, jadi ini udah kalian. Bukan kelompok kalian di atas ini. Tadi kan sudah bahas tentang jenis perilaku menyimpang. Apa saja perilaku menyimpangnya? Ada yang perilaku subsidiary. Ini sekarang di sini, ini apa ini? Perilaku. Oke, itu penyimpangan. Oh, penyimpangan mana? Berarti penyimpangan satu penyimpangan sosial itu mungkin dalam proyek itu. Kemudian proyek yang tidaknya. Nah, kalau tadi harus dari semua penyimpangan proyek itu harus pokok banget. Dan dalam ini tadi beri opus. Tadi ada ya penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Nah, salah satunya ada di lingkungan kita. Nah, dan ada yang namanya itu adida. Nah, adida itu dalam hal apa? Ada yang bisa kita yang lain yang jawab mana? Benar sekali, itu adalah apa submission yang adida. Nah, soal itu tinggal suatu tempat di mana dia harus. Nih, Bella. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi bahas mengenai jenis perilaku menyimpang. Nah, kita dengan contoh perilaku menyimpang yang perilaku positif dan perilaku negatif. Saya tahu, jadi jelaskan dulu. Ya, dari penyimpangan kita ini sebenarnya beberapa yang ada di masyarakat. Yang tadi itu penyimpangan positif di mana seorang ibu yang bekerja sebagai supir angkot yang mampu mendirikan anak yang kemarin itu suatu hal yang dari yang misalkan mana seperti itu seperti studi yang dilakukan di sekitar lingkungan yaitu oleh memberikan pengabdian dari lingkungan. Ya, bagus sekali ya, Bella. Sebenarnya sampai situ saja. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita tadi tentang perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Nah, perilaku menyimpang itu yang kita tahu adalah suatu tindakan di mana individu akan melakukan hal-hal yang di luar dari nilai dan norma. Nah, terus tadi ada juga macam-macam perilaku menyimpang ya, ada seperti narkoba, penggunaan narkotika ya, minuman keras, hamil di luar nikah. Nah, itu termasuk perilaku menyimpang. Nah,
Terus kita juga tadi ada belajar mengenai jenis-jenis perilaku menyimpang. Nah, tadi ada yang positif, negatif, ada sekunder, primer, dan ada juga yang kolektif dan individual. Nah, sampai sini semuanya ada pertanyaan? Tentunya tidak ada, semua sudah paham ya. Nah, baik, sebelum kita akhiri, Ibu punya tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi kalian bisa mengambil suatu contoh perilaku menyimpang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Bisa kalian satu atau dua perilaku menyimpang di lingkungan sekitar kalian, dan kalian buat solusi apa yang bisa kalian terapkan atau solusi apa yang bisa kalian berikan untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut. Itu bisa dikumpulkan dulu ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri, terima kasih banyak atas perhatian murid-murid semua. Oke. Bila? Cari. Oke yang? Iya. 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 Oke semuanya. Ini saya akan mengambil gambar. Coba, ini maksudnya apa? Bisa tahu? Oke, kalau ini yang lain. Ayo, apa dulu ya? Sedang berinteraksi dengan baik. Iya. Diskusi. Iya. Good. Lagi apa? Oke, betul ya. Dan ini adalah diskusi, interaksi dan media juga. Jadi, ada tahu? Jadi interaksi itu adalah hubungan dibalik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, contoh tentang interaksi. Oke, betul Ustaz. Itu bisa kita sendiri itu betul. Adalah salah satu untuk kelompok kayak diskusi dalam suatu organisasi. Dan kita tahu bahwa interaksi di dunia ini merupakan suatu hal yang paling dipilih oleh manusia. Coba kita bayangkan kalau interaksi tidak ada yang terjadi, apakah dunia yang terjadi sebagainya? Contoh misalnya Bian sama si beda ada cakapan, ada komunikasi, ada interaksi sama lain. Pasti mereka akan kayak tidak paham, tidak ada tujuan atau diskusi sama sekali. Jadi interaksi itu memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah ada pelaku dengan berbagai diri orang. Maksudnya ini adalah komunikasi antara 2 atau 3 orang atau lebih. Yang kedua adalah komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Maksudnya apa ini? Ada yang bisa menanggapi? Komunikasi antara pelaku dengan simbol-simbol. Contohnya kalau kita ujian, Anda semua pasti tahu kalau kita ujian harus menggunakan banyak simbol. Itu merupakan salah satu interaksi yang menggunakan simbol. Misalnya Anda semua menggunakan nomor 1 apa? Artinya? Ya, betul. Nomor 2? Itu merupakan komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Itu merupakan interaksi yang dilakukan individu untuk mengartikan komunikasi mereka melalui simbol-simbol tersebut. Dan ketiga adalah dimensi waktu. Interaksi seperti ini bisa terjadi pada masa apa? Mas gini. Teknologinya. Dan interaksi pada masa lalu itu maksudnya terjadi pada masa lalu. Jadi kita bisa kayak mengenang pada masa-masa komunikasi pada masa lalu kayak berbicara kalian gimana punya kalian dulu tuh kan ini kok sekarang berubah menjadikan komunikasi yang masa lalu itu jadi dipakai ini terus perlahan itu masih ini kok sekarang berubah ya ini jadi komunikasi kerja punya tujuan yang tertentu kita dari pas itu diubah ada tujuan tertentu bahkan kalau punya tujuan menjadi interaksi sosial. Kemudian ada syaratnya ada 2 syarat yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Apa yang maksud kontak sosial? Ya ini. Yang baik. Yang kedua, juga adanya hubungan secara fisik secara verbal. Kontak sosial adalah ketemunya 2 pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun langsung dengan tidak tanpa alat. Maksudnya gimana? Contoh, ini adalah tindakan sosial, konteks kontak sosial, di mana kita ada kontak fisik antara satu dengan yang lainnya, tidak dengan ada. Itu ada komunikasi, ada bisa menganggap. Itu terbagi menjadi 2, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu menggunakan lisan dan tulisan. Jadi misalnya ada komunikasi berbicara dengan orang, bisa melalui suara, mulut atau apa, dan bisa juga dengan tulisan. Kayak misalnya teman yang kertas atau dalam misalnya berada medsos, jadi bisa menjadi besar, tapi bisa seperti itu. Nanti kan dalam simbol-simbol misalnya ini satu ini tadi yang bagaimana kita menggunakan simbol-simbol untuk komunikasi kayak
menggunakan bahasa isyarat, atau dalam ujian biasanya saya menggunakan emoji untuk memberikan jawaban pada teman. Nah, selesai yang saya. Oke, sebelum kita masuk ke ini, kita bagi kelompok dulu. Kita ini biar satu dua satu ya, dari kita coba. 1, 2, 1. Kita bisa sakit. Asosiasi itu udah sama. Ada yang paling tahu kalau yang itu udah sama. Menurut saya tema itu seperti yang tentang persamaan, memang ada saya yang bikin kelompok karena nanti dalam kelompok itu berdiskusikan dan bersama untuk mengerjakan sama. Oke, baik, betul. Betul, lihat apa semuanya ini. Yang selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi, kita. Ya, baik, berikut pada ya. Simulasi, tahu. Asimilasi itu adalah bentuknya dua budaya yang berbeda. Dalam waktu lama kita menunjukkan budaya yang dan kedua budaya tersebut. Oke, baik, kita pada tiga. Kita nanti materinya. Ini terakhir adalah akumulasi bahan pada OT. Ya, membedakan prima ini tentu sekali. Dia skala budaya Nipo. Kalau orang jadi Nipo plus Amina. Jadi, ya, tapi kita mencari budayanya. Jadi dia cuma ikut dengan budaya Nipo, di mana saya Nipo, tapi budayanya sendiri tidak melupakannya. Itu perlu kita terapkan di zaman sekarang. Karena kan banyak anak muda yang melupakan budayanya sendiri dan lebih mengidolakan budaya orang tua. Jadi itu lebih melestarikan budaya kita yang beragam ini. Mari kita anak muda mencintai budaya kita sendiri. Misalnya adalah jadi tugasnya adalah mengidentifikasi contoh-contoh yang terkait di unik ya. Yang kita tabelnya bagian samping. Jadi dia secara verbalnya contohnya apa dan secara non-verbalnya itu apa contohnya. Jadi kali ini sih contohnya. Nah, dari tanya. Mau ada yang mau tanya? Tidak ada. Jadi interaksi sosial merupakan proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan aksi, atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Cara terjadi interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial dan komunikasi. Contoh interaksi sosial itu adalah dua orang yang berkomunikasi dalam wawancara pekerjaan, seorang ibu yang berbicara dengan anaknya. Oke, sekian pada materi kita pada hari ini. Nah, semoga untuk minggu depan lebih banyak lagi dan ingat kembali tentang materi hari ini. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Selamat sore anak sekalian. Kita masuk ke
sudah selesai yang ada? Oke, baik. Di sini Anda akan presentasikan hasil dari yang Anda telah
Selamat pagi Nanda. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Kita akan masuk sama ibu. Nah, sebelumnya anak-anak sekalian sudah sarapan? Sudah. Mulai pembelajaran kita pada hari ini kita akan mulai dengan doa dulu yang akan dipandu oleh Ananda Firda. Ananda sekalian, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ananda Okri masih ingat? Ini itu perubahan sosial budaya dan perkembangan sosial. Perubahan sosial budaya itu adalah transformasi yang terjadi dalam struktur, norma, nilai, dan kebiasaan suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Kalau perkembangan sosial itu ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, kesempatan, dan hak di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Bagus. Artinya ya Nanda, untuk Anda ketahui bahwa materi-materi sebelumnya itu harus selalu diingat karena di mana materi tersebut akan keluar pada saat ujian nanti ada Anda. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar antropologi, perspektif, etik, dan emik. Nah, sebelumnya Anda sekalian apakah mengetahui apa itu etik dan emik? Anda Lydia? Kalau etik itu perspektif dari sudut pandang masyarakat. Sedangkan etik itu bagaimana beliau meneliti, memahami, dan melukiskan sudut pandang, melukiskan kebudayaan dan sudut pandang baik. Bagus ya Anda. Etik itu berasal dari istilah linguistik yaitu fonetik. Nah, etik ini merupakan suatu sudut pandang yang berasal dari luar pelaku kebudayaan yaitu peneliti, di mana si peneliti ini menggambarkan atau melukiskan suatu kebudayaan di dalam masyarakat. Adapun emik juga berasal dari istilah linguistik yaitu fonemik. Secara sederhana, fonemik ini merupakan emik atau suatu sudut pandang yang berasal dari pemilik kebudayaan itu sendiri atau dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui adalah bahwa ada salah satu contoh kita sendiri nih. Kalau kita senyum kepada orang lain, itu merupakan suatu bentuk dari keramah-tamahan kita kepada mereka. Nah, pada warga Rusia sendiri perlu Anda ketahui bahwa kalau kita tersenyum kepada mereka, mereka menganggap hal itu adalah aneh karena itu tertarikan kepada si yang tersenyum dan yang menerima
digambarkan melalui perspektif pemilik kebudayaan itu sendiri atau masyarakat yang berada pada kebudayaan itu sendiri. Nah, oleh si peneliti yang melakukan penelitian di dalam suatu kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, ada dia contoh tipe studi Ananda. Yang di etik itu ada survei pemahamannya antar bidang, di mana melakukan perbandingan di antara bidang budaya yang satu dengan kebudayaan lainnya. Tradisi memotong jari, di mana pada masyarakat Papua itu bahwa memotong jari itu setengah-setengah ya, bahwa itu menandakan kesedihan mereka di mana salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal akan dipotong satu jari satu persatu sehingga habis. Itu menandakan bahwa perasaan mereka, perasaan kehilangan, perasaan kesedihan yang dialami oleh mereka terhadap anggota keluarganya yang meninggal. Akan membagi dua kelompok yang akan mengerjakan tugas kelompok ada 1 sampai 2. Mulai dari kita. Sesuai dengan kelompoknya yang ada. Budaya Korea, di mana Anda harus menentukan etik dan etik yang ada pada gambar ini ya. Ananda kelompok alam-alam, di mana pada suatu masyarakat di Sulawesi itu bahwa memandang alam-alam itu sebagai suatu tumbuhan yang sangat bermanfaat pada mereka. Jadi Ananda harus menentukan apa etik dan etik yang kami akan menjelaskan bagaimana etik dan etik dari gambar di sini, bahwa teknologi BTS ataupun K-pop dalam kebiasaan orang Korea. Nah, kedua, menjadikan patokan serta etik ini dan popularitas strategi. Dan yang ketiga, dipandang tinggi tanpa sulit untuk menjadi beri upload pada kelompok 1, pada kelompok 2 silakan. Beri aplaus kepada kelompok 2 Anda. Baik anak-anak sekalian, berarti anak-anak sekalian sejauh ini sudah memahami apa itu etik dan etika. Sekarang Ibu akan memberikan kuis yang nilainya secara individu. Nah, kuis ini akan menghasilkan Ibu pada itu udah jadi penelitian Anda bisa habis soalnya Anda kita akan lihat untuk Anda pilih memperoleh hasil yang maksimal. Nah, untuk penutupnya ya, kesimpulan kepada Ananda ini dapat disimpulkan peneliti yang menggambarkan tentang kebudayaan itu sendiri, sedangkan emik itu ilmu dari kata polemik, yaitu sudut pandang dari masyarakat tersebut. Oke, baik Ananda. Jadi perspektif etik dan emik ini merupakan dua pendekatan Ananda yang digunakan dalam ilmu antropologi untuk memahami dan menggambarkan suatu kebudayaan. Nah, kedua perspektif ini Ananda memiliki perbedaan dan ciri-cirinya masing-masing. Namun, kedua perspektif ini dapat digunakan secara bersama. Baik Ananda sekalian, mata pelajaran kita pada
Nah, di pembukaan dari kita berdoa, di penutup juga kita akan berdoa. Doa dibawakan oleh Anak dan Rupiah. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas waktu dan atensinya anak-anak. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ucapkan terima kasih anak-anak.